Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta al-maqsud wal rahmatullahi a'tini mahabbataka wa mahabbat. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Iman, pengacara Betul, dan yang saya hormati Bapak-bapak para filsuf, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita dipertemukan Allah di masjid ini untuk melaksanakan suatu kegiatan ibadah sholat subuh berjamaah dan pengajian rutin. Mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah sama-sama kita ikuti peringatan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sambutan dari wali kota. Kita tahu bahwa setiap tahun kita memperingati hari besar Islam, antara lain Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam kita memperingati satu peristiwa bersejarah, tentu kita bukan hanya sekedar mengingat peristiwanya, tetapi yang terpenting adalah mengambil pelajaran atau hikmah yang terkandung dari peristiwa itu. Seperti memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi dilahirkan dalam situasi yang masyarakat jahiliyah yang tidak menentu, masyarakatnya yang tidak mengenal Tuhan, masyarakatnya yang memberlakukan hukum jiwa, siapa yang kuat dia yang menang. Itu situasinya pada masa itu. Jadi banyak menyembah berhala, hukum yang berlaku hukum jiwa. Ya. Siapa yang kuat dia yang menang. Mungkin kalau masa itu siapa yang kuat fisiknya dia yang menang. Makanya di zaman jahiliyah dulu, siapa yang melahirkan perempuan, anak perempuan yang lahir itu dibunuh karena dianggap tidak kuat untuk membela kepentingan keluarga. Jadi kalau zamannya Fir'aun dulu, kita laki-laki yang kena musibah. Ya, anak bayi laki-laki yang lahir di zaman itu dibunuh oleh Fir'aun. Tapi di zaman jahiliyah anak perempuan yang lahir itu yang dibunuh. Kalau di zaman Fir'aun dulu, kenapa laki-laki yang dibunuh? Karena takut kalau dia besar nanti akan melawan Fir'aun. Nah, makanya yang dibunuh. Kalau zaman jahiliyah, kenapa perempuan yang dibunuh? Karena dianggap lemah, tidak bisa membela kepentingan keluarga yang diharapkan laki-laki. Jadi kita laki perempuan sudah dapat musibah semuanya. Laki-laki dapat musibah di zaman Fir'aun, perempuan dapat musibah di zaman jahiliyah. Nah, sehingga siapa yang kuat yang menang. Jadi pada masa itu yang kuat fisik. Mungkin zaman sekarang juga begitu, siapa yang kuat yang menang, tapi bukan kuat fisik. Siapa yang kuat kulitnya dia menang. Iya, itu zaman sekarang. Kalau dia salah, kalau kulitnya banyak, menang. Ya, artinya kita
masih zaman jahiliyah. Solusinya di zaman jahiliyah dulu, Rasul SAW diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama Allah. Sehingga setelah Rasul diutus, masyarakat yang tadinya jahil, jahiliyah, mereka kemudian menjadi manusia yang beradab. Ya. Nah, mungkin zaman sekarang ya begitu, karena kita masih zaman jahiliyah juga. Ya. Maka kembalilah kepada agama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah supaya kita hidup beradab. Makanya saya pikir bagus itu yang dikumandangkan Habib Rizik itu revolusi akhlak. Di akhlak itu yang zaman sekarang yang kadang-kadang ya kita abaikan. Di mana akhlak kita abaikan? Orang yang membantu setiap hari diantar ke sana sini dibunuh. Bukan akhlaknya. Masya Allah. Nah, itu jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita contohlah junjungan kita dan bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasul itu menjadi contoh tauladan yang sangat baik buat kalian. Buat siapa? Liman kana yarjullah. Bagi siapa orang yang ingin kembali kepada Allah. Wal yawmal akhir, dan bagi siapa orang yang ingin selamat di hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan bagi siapa orang yang ingin zikir yang banyak. Jadi tiga dari ayat ini. Ya Rasulullah menjadi contoh bagi manusia. Manusia yang mana? Manusia yang ingin kembali kepada Allah dengan selamat, manusia yang ingin selamat di hari akhir, manusia yang ingin selalu dalam berzikir. Jadi harus jadi contoh. Secara global apa yang kita contoh dari Rasul? Mungkin selesai kita lantunkan dalam doa. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan. Ada 9 poin yang perlu kita contoh dari junjungan kita yang besar Muhammad SAW. Ada 9 poin. Awalan, awal Muhammad. Akhiran, akhir Muhammad. Zahiran, zahir Muhammad. Batinan, batin Muhammad. Ini empat bidang. Ini urusan ke dalam, urusan hakikat. Awal Muhammad. Apa awal Muhammad? Robani. Robani. Awal Muhammad itu Rabbani, ya. Akhir Muhammad nurani, zahir Muhammad jasmani, batin Muhammad ruhani. Nah, jadi Rabbani, nurani, jasmani, ruhani. Kalau dalam bahasa tasawuf, ayan faradiyah, ayan sabitah, wujud yang am, wujud Tuhan. Nah, makanya sekarang ini urusan tasawuf ini. Kita perlu contoh itu bagaimana Rasul SAW ya meletakkan Rabbani. Bagaimana Rasul SAW meletakkan nuraninya. Bila jasmani dan rohani. Jadi kalau bahasa kita yang gampang dipahami dalam bahasa tasawuf, tubuh yang kasar,
hati, nyawa, rahasia. Ya. Nah, jadi tubuh yang kasar itu disebut dengan a'yan faradiyah. Hati, ya, wujud yang am. Nyawa, a'yan sabitah. Rahasia disebut wujud muhad. Nah, jadi tubuh, hati, nyawa, rahasia. Nah, 4 ini dimensi diri. Maka sekarang ini bertasawuf kan. 4 macam ini dimensi diri. Jadi semua kita itu punya 4 dimensi ini. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. 4 dimensi diri ini mesti dibina. Ilmu untuk membinanya 4: syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Jadi tubuh dibina dengan ilmu syariat, hati dibina dengan ilmu tarekat, nyawa dibina dengan ilmu hakikat, rahasia diri dibina dengan ilmu ma'rifat. Makanya ilmu itu 4 macam untuk membina diri kita yang tak habis itu. Nah, sempurna pembinaannya maka disebut insan kamil. Karena kalau sudah sempurna pembinaannya kita kembali ke Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Jadi makanya sering saya sampaikan, yang kembali ke Allah itu bukan mati. Kalau mati itu ada batas waktu untuk kembali kepada Allah. Jadi kapan kita kembali ke Allah? Mulai lahir sampai mati. Jadi kalau sampai mati kita tidak kembali ke Allah, jangan harap akan kembali ke Allah. Kalau sampai mati kita tidak kenal Allah, jangan harap akan kenal Allah. Kalau di dunia ini tidak ketemu Allah, jangan harap akan ketemu Allah. So Allah yang atur akhirat nanti, ya Allah yang di dunia sekarang ini nggak ganti-ganti, dan sifatnya dari sekarang pun tak bermisal. Di dalam dunia yang tidak bermisal, di akhirat pun tidak bermisal. Saya menceritakan yang kembali ke Allah itu bukan mati, tapi mati itu ada. Mana yang kembali ke Allah, yang kembali ke Allah itu empat ini. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Kita sudah kembali ke Allah mungkin, tapi belum sempurna. Salat sudah kita lakukan, puasa sudah kita lakukan, maling kita hindari, judi nggak pernah, zina nggak pernah. Jadi tubuh kembali ke Allah artinya aktivitas kehidupan dalam keseharian mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Yang halal ambil, yang haram buang, perintah masyarakat, larangan tinggalkan. Kalau itu sudah kita lakukan, ini namanya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Satu dimensi sudah berhasil. Masuk dimensi kedua, hati kembali ke Allah. Nah, ini agak lebih sulit. So, hati itu hanya milik Allah. Qalbul mu'minin baitullah. Hati si al-mu'min itu baitullah. Nah, hati ini mesti kembali ke Allah. Yang punya dia, sedangkan kembali ke dia. Ini kan hati kita ini masih banyak isinya. Misi kebun, misi jabatan, misi duit, misi mobil, misi anak, misi istri. Hati kita ya. Nah, gimana membuang itu semua dari hati kita? Yang nongkrong cuma satu, dia sendiri, Allah yang ada di hati. Ini kalau hati sudah terpaut hanya kepada Allah, itu namanya hati yang sudah kembali ke Allah. Dua dimensi sudah berhasil, kalau ini berhasil. Naik yang ketiga, nyawa kembali ke Allah. Apa? Siapa nyawa kita? Lalu itu siapa? Hakikatnya siapa? Tugasnya apa? Nah, kembalikan ke dia juga. Ini sudah berhasil, tinggal rahasia diri kembali ke Allah. Nah, kalau empat ini sudah kembali ke Allah, ya insan kami sempurna kembalinya kepada Allah. Nah, jadi
jangan dipahami insan kamil itu jadi waliullah, bukan. Ya. Insan kamil itu manusia ini kembali dirinya kepada yang ada di. Nah, makanya kita contoh dari Rasul SAW itu awalan, akhiran, zahiran, batin. Ini urusan tasawuf. Maka saya sering sampaikan orang yang anti tasawuf bisa dipastikan dia tidak mengenal Allah dengan sempurna. Walaupun rajin sholatnya, dia awal waktu khusyuk, dia katakanlah pasti bacaannya tumak sempurna. Sholat duha nggak pernah tinggal, tahajud nggak pernah tinggal, puasa Senin Kamis nggak pernah putus. Itu bagus, itu syariat, itu hukum-hukum. Jadi yang kita kenal baru hukum-hukum Allah, bukan Allahnya. Jadi syariat itu mengenal hukum-hukum Allah. Nah, bagian tasawuf, bagian hakikat mengenal yang buat hukum, mengenal Allahnya. Nah, yang kita ingat bukan hukumnya. Kalau hukumnya dilaksanakan, yang diingat yang membuat hukum, Allahnya yang diingat. Makanya saya agak ya, di satu sisi kita senang ya, zaman sekarang ini orang berlomba-lomba kalau bulan Ramadan itu menambahkan Al-Quran 30 juz itu jadi ayat tarawih. Ya kita senang-senang aja, syukur ya. Terutama bagi yang hafal Al-Quran, ya alhamdulillah bagus. Tapi kalau yang tidak hafal, tidak usah dipaksakan. Nah ini kan yang tidak hafal karena kepingin ya, supaya Al-Quran 30 juz itu tamat 1 bulan dari ayat tarawih. Akhirnya kita beli lehar yang tinggi, Al-Quran lebar, sedang baca, sedang sholat baca 1 halaman 1 rakaat. Khawatirnya bukan Allahnya yang diingat, halamannya yang diingat. Khawatirnya begitu. Sedangkan kita sholat itu yang disuruh Allah, artinya sholat tadi dikri. Kamu dirikan ingat aku, bukan ingat halamannya. Ya. Maka sekarang di satu sisi kita senang aja, tapi di sisi lain, ya sedih aja. Ya, kenapa? Berlomba-lomba untuk itu, tapi kita ya memaksakan yang kira-kira yang tidak mampu. Sedangkan Rasul sudah mengatakan, "Faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Baca saja yang mudah dari Al-Quran, jangan memaksakan diri yang tidak sanggup. Kalau memang hafal, alhamdulillah lebih bagus. Kita sholat di Masjid Haram atau Masjid Nabawi itu panjang-panjang ayatnya, tapi betul hafal. Enak aja kita dengarnya. Indonesia mana lihat berhenti pula, batuk pula. Nah akhirnya apa? Balik. Salam bukannya berzikir, balik lagi. Salam balik lagi. Nah jadi yang diingat itu salamannya. Ya. Jadi itu kalau menurut saya ya sudah. Faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca saja yang gampang, jangan mempersulit diri. Ya. Jadi Bapak Ibu yang selamat, kita kembali. Jadi kita contoh dari Rasul itu 9 poin. Bagi siapa yang ingin kembali kepada Allah dengan selamat, kepada Rasul. Bagi siapa yang ingin selamat di hari akhir, kalau ada hari akhir kan ada hari awal. Ada pula walal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi awal itu ula dunia, akhir itu akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat mesti lebih diutamakan daripada dunia. Diutamakan. Jadi kalau mau selamat di hari akhirat nanti contohlah junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
Apa yang kita contoh? Nah, bagaimana boleh menyikapi dunia? Ya, bagaimana boleh menyikapi dunia? Itu kita contoh dari dunia. Nah, sudah itu apa? Wa dzakarullaha katsiran. Bagi siapa orang yang ingin zikir yang banyak. Nah, ini akan kita bahas pada hari ini walaupun waktunya sedikit, gitu ya. Zikir, ya, zikir yang banyak. Apa pengertian zikir dulu? Zikir ini banyak pengertiannya, Pak. Bisa artinya menyebut, bisa artinya mengingat, ya, bisa artinya berbuat. Ya, menyebut nama Allah, baca Al-Quran itu zikir. Jadi zikir itu dalam pengertian secara umum semua perkataan dan perbuatan yang diniatkan karena Allah itu zikir. Baca Quran zikir, ya, tasbih zikir, tahlil zikir, salat zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir. Istilah lain zikir ini ibarat kendaraan. Jadi zikir itu ibarat kendaraan menuju Allah. Dalam istilah lain zikir ini ibadah. Nah, jadi ibadah, salat ibadah, puasa ibadah, baca Quran ibadah. Nah, yang ibadah itu zikir. Zikir itu ibarat kendaraan menuju Allah. Nah, bisa dari perbuatan, bisa dari ucapan, gitu ya. Itu perbuatan zikir. Tapi zikir secara khusus itu hanya zikir dalam pengertian ilmu tasawuf. Maka nanti kita lihat itu berapa macam. Apa fungsi zikir? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Nah, ini kalau kita jabarkan, kita pahami sangat luas. Ya. Beruntung orang yang mensucikan dirinya. Apa yang disucikan, bagaimana cara mensucikan. Ya. Jadi kalau kita pelajari dalam ilmu tasawuf, bagaimana cara mensucikan diri, itu ada 4 langkah. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Itu langkah pertama. Suci dari hadas besar mandi, hadas kecil wudu, mensucikan najis, buang benda, bau dan rasa. Itu langkah pertama. Naik langkah kedua, mensucikan anggota tubuh saya. 8 macam anggota tubuh saya: mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Cara mensucikannya bukan pakai air, tapi istighfar dan taubat. Nah, jadi mensucikan anggota tubuh saya pakai istighfar dan taubat. Selesai itu naik lagi mensucikan anggota tubuh batin. Nah, diri kita ini ada tubuh zahir, ada tubuh yang batin. Tubuh yang batin kita itu punya anggota. Ada 7 anggota tubuh batin. Kalau tubuh zahir 8. Kalau anggota tubuh batin 7. Yang disebut dalam ilmu tarekat lata'ifatus sab'ah, latifah 7. Latifah qalbi, latifah ruhi, latifah sirri, latifah khafi, latifah akhfar, latifah nafsun natiqah, dan latifah kullul jasad. Ini namanya anggota tubuh batin. Mensucikannya bukan tidak cukup istighfar dan taubat, tetapi harus pakai zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, jadi membersihkan anggota tubuh batin pakai zikir. Zikir yang mana? Apa saja zikirnya, baca Quran, sholat. Tapi dari sekian banyak model zikir, afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah.
Jadi zikir yang paling afdal itu adalah ketahuilah adalah la ilaha illallah. Jadi kalimat zikirnya la ilaha illallah, kalimat zikir yang paling afdal. Tetapi kita untuk mendapatkan afdalnya zikir mesti melalui fa'lam. Nah, makanya afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi fa'lam itu apa? Ketahuilah. Kalau ketahuilah apa? Berilmu dulu tentang la ilaha illallah itu. Enggak begitu kita mengucap la ilaha illallah langsung dapat afdalnya. Ya. Tapi fa'lam, berilmulah tentang la ilaha illallah itu. Lalu apa ilmu tentang la ilaha illallah itu? Ya. Karena dalam Islam itu ada 4 bidang ilmu, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Maka berilmulah tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Berilmulah tentang la ilaha illallah dalam ilmu tarekat. Berilmulah tentang la ilaha illallah dalam ilmu hakikat. Dan berilmulah tentang la ilaha illallah dalam ilmu ma'rifat. Nah, setelah kita mendapatkan itu, baru kita mendapatkan afdalnya. Kalimat afdalnya la ilaha illallah, tapi kita yang mendapatkan apa setelah fa'lam. Kalau belum berilmu tentang itu, bagaimana akan mendapatkan afdalnya? Berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Apa itu ilmu tajwid? Mana panjang, mana pendek, kan, gitu. Mana yang huruf besar, mana yang huruf kecil, kan, gitu. Cara mengucapkannya bagaimana? Ini kan sudah sering kali kan berubah. Kan sebenarnya kalau begitu jangan berubah kalimatnya. Ada yang bikin laklok. Gimana maksudnya? Laklok. Mestinya kan sempurna la ilaha illallah. Ada lagi Allah, mana ada la la itu panjang la ilaha illallah. Ini nggak dikit la ilaha illallah. Dan keluar orangnya la juga ada. Itu nggak berilmu tentang ilmu syariatnya. Nah, lalu kita masuk ke berilmu tentang la ilaha dalam ilmu tarekat. Bagaimana berilmu tentang la ilaha dalam ilmu tarekat? Maqam zikir. Mana arahnya la, mana arahnya ilaha, mana arahnya ilah, mana arahnya Allah. Ya. Nah, ini namanya berilmu dalam tarekat, dimakomkan zikirnya. Ya. Nah, kita tentu belajar dulu talqin zikir. Cuma orang banyak ketakutan Pak mau ditalqin. Dikubur dulu baru mau ditalqin. Itu kan talqin mayat, bukan talqin zikir. Beda, talqin mayat dikubur dulu, talqin zikir. Ya tentu yang masih sehat begini. Ini enggak. Orang dari kubur ditalqin, lagi yang hidup aja ditalqin kan nggak paham juga. Kalau udah mati, masih hidup, masih sehat, ditalqin dia aja nggak paham. Itu dari kubur baru ditalqin. Kenapa? Laqinu mautakum, talqinkan yang mati di antara kamu. Nah, orang syariat memahami tubuhnya yang mati, gitu. Kalau tubuh yang mati ya dikubur dulu. Tapi orang tarekat memahami bukan tubuhnya yang mati, hati yang mati. Sebab kalau hati yang mati itu lebih berbahaya daripada tubuh yang mati. Kalau tubuh yang mati dikubur, kalau hati yang mati tubuhnya hidup. Bisa nembak kawan Pak. Hati mati, tubuhnya hidup, dia nembak kawan. Berzina dia, berjudi dia, ya, lengkaplah di situ. Sabu-sabu lah dia, judi online lah dia. Nah, ini kenapa? Karena hatinya mati.
Berbahaya, Pak. Maka hati yang mati itu lebih berbahaya daripada tubuh yang mati. Kalau tubuh yang mati aman, gitu, tubuh selesai. Tapi kalau hati yang mati, nggak ada kuat ya. Biasanya nembak aja. Makanya talkinkan supaya hidup. Ya, hati yang mati itu apa? Enggak ingat Allah, itu hati yang mati. Lupa sama Allah, enggak kenal Allah, itu hati yang mati. Ajarkan la ilaha illallah itu, baik dalam pengafalan maupun dalam pemahaman, ajarkan. Nah, setelah hatinya hidup, ya, maka akan jadilah kita ikan di laut. Bertahun-tahun ikan hidup di air asin, tapi tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut. Kenapa? Karena ikannya hidup, Pak. Coba kalau ikannya mati, sehari semalam sudah asin ya. Makanya orang kalau mau bikin ikan asin, tunggu mati dulu ikannya. Ikan hidup nggak mau mereka bikin ikan asin, kan nggak bisa. Tunggu mati mereka ya, baru bikin ikan asin. Nah begitu juga kita, kalau hati kita hidup dengan zikir, insya Allah tidak terkontaminasi pada dunia. Ya. Mau jadi pegawai, silakan, nggak masalah. Tapi kalau hatinya hidup dengan zikir, insya Allah tidak jadi koruptor, Pak. Ya. Tapi kalau hatinya mati, Pak, jadi koruptor, Pak. Bansos di film ini. Itu gara-gara hatinya mati. Ya. Silakan jadi pedagang, tidak masalah. Insya Allah kalau hatinya hidup dengan zikir kepada Allah, akan mengurangi takaran timbangan, enggak. Karena dia hatinya hidup dengan zikir. Silakan jadi petani, dia tidak akan mengurangi batas, enggak. Jadi pentingnya hati yang itu. Jadi membersihkan anggota tubuh batin pakai zikir. Berilmulah kita tentang la ilaha dalam ilmu tarekat. Ini cara pengamalan. Berilmulah kita tentang la ilaha dalam ilmu hakikat. Ini pemahaman. Nah, makanya di Arafah itu kita belajar mengamalkan dan belajar memahami. Saya bilang sama jamaah yang diajar di Arafah ini tiga. Yang pertama mengajar pikiran supaya paham. Yang kedua mengajar hati supaya bersih hati, bebas penyakit hati. Yang ketiga mengajar tangan biar bertahan duduk. Kalau orang biasa gelisah apa duduk lama-lama, ya. Bukan ceramah juga gelisah, selesai kan semua. Mereka biasa saja. Jadi membersihkan anggota tubuh batin pakai zikir. Dua. Yang ketiga membersihkan ruh robbani. Ya, yang keempat membersihkan ruh robbani. Itulah diri kita yang sebenarnya. Kalau ini Pak cangkangnya, casingnya, ya, casingnya. Yang sebenar-benar diri kita itu ruh kita itu. Ruh robbani. Bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Kenali diri. Mengenal diri, kenallah kita kepada Allah. Kalau sudah kenal kepada Allah, kenal kepada Tuhan kita, maka akan hilang sangkutan. Tak tersangkut dengan apa dan siapa. Tak tersangkut dengan harta, tak tersangkut dengan jabatan, tak tersangkut dengan makhluk, enggak. Kalau sudah hilang sangkutan, tak tersangkut dengan apa dan siapa, itu baru bersih namanya. Ya. Kita ini banyak tersangkutnya. Sedang sholat nyangkut ke utang, sedang sholat nyangkut ke meeting, ya, nyangkut. Ya, nyangkut hati kita ke duit, nyangkut hati ke jabatan, begitu nonjok pun dicari. Nyangkut, masya Allah. Ini susah. Jadi menghilangkan sangkutan itu tidak gampang.
Kenapa kita harus hilangkan sangkutan ini? Supaya selamat. Bagaimana kita pulang ke Allah nanti, meninggal nanti seperti kita lahir, nggak bawa apa-apa. Nah begitu juga kita meninggal nggak bawa apa-apa. Nggak dibawa itu maksudnya itu tidak tersangkut di hati. Bayi lahir kan nggak punya apa-apa. Ketawa aja dia. Orang mau pedang mau membunuhnya, itu si bayi. Nah nggak tersangkut. Nah kita ini kan banyak tersangkut. 3 hari 3 malam nggak mati-mati. Kenapa? Mikirin istrinya masih muda, nanti nikah lagi. Nyangkut anak belum nikah, anak belum selesai sekolah. Nyangkut duitnya banyak, siapa yang ngabisin nanti? Namanya masih tersangkut. Nah bagaimana membuang itu semua? Kenal Allah itu. Jadi membersihkan Qur'ani, mengenal diri. Kenal diri, kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang mengenal dirinya, kenallah dia kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu kita belajar zikir. Nah, waqad khaba man dasara, celaka orang yang mengotorinya. Nah, ini mengotori ini panjang ceritanya. Bagaimana pengertian mengotori itu? Bisa dengan dosa yang kita berbuat, bisa mengotori apa? Kalau kembali ke Allah dalam keadaan kotor, kita tidak akan sampai kepada Allah. Allah itu maha suci, dia tidak terima kita yang suci juga. Nah, berarti kita harus mensucikan diri kita. Makanya zikir itu fungsinya 3. Ya. Yang pertama mengampuni dosa, fungsi zikir. Pertama mengampuni dosa. Yang kedua mengobati penyakit, menyembuhkan penyakit. Penyakit iri, dengki, hasud, nah disembuh itu dengan zikir. Ya. Kalau sebelum mengamalkan zikir, ya, seringkali timbul penyakitnya. Ini yang banyak, ini yang coronanya hati itu iri dengki. Coronanya hati, iri dengki. Nah, dua ini akan beradir. Di mana ada iri dengkinya di situ. Keponakannya itu apa? Iri dengki hasud. Nah, itu keponakannya. Kalau ketiga sudah ngumpul lah usaha. Iri dengki hasud. Nah, kakak, adik, keponakan. Nah, kalau tiga sudah kumpul bahaya. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Nggak bisa diobat dengan pel. Bisanya diobat pakai zikir. Jadi mengobati. Jadi kedua menyembuhkan penyakit. Yang ketiga memperbaiki segala yang rusak. Waktu yang lalu pernah cerita bagaimana perbaiki yang rusak. Kalau lampu ini bagus, kabelnya tersambung, setrum ada, begitu dicetekkan langsung hidup. Tapi kalau kabel tersambung, lampunya bagus, setrum ada, tak dicetekkan, enggak hidup tapi bermasalah. Ada yang rusak. Entah setrumnya yang longgar. Nah begitu juga kita, setrum ada, iman, kabel tersambung, mendengar, lampunya bagus, pikiran kita sehat, dicetekin, hayya 'alas shalah, kira-kira ini terang nggak, bersinar nggak? Kalau sudah hayya 'alas shalah masih ngobrol juga, jangan rusak. As-salatu khairum minan naum. Kan cetekin. Itu enggak nyambung. Konslet. Ya setrum ada ya. Kabel tersambung kita dengar. Lampunya bagus, akal sehat. Tapi dicetekin. As-salatu khairum minan naum. Kok
kok selimut yang ditarik? Nah ini berarti ada masalah ya. Dengan zikir, nah yang bermasalah ini sembuh Pak, memperbaiki segala yang rusak. Itu masih rusak. Makanya kalau kita mengamalkan zikir, alhamdulillah ibadahnya tambah rajin. Sudah diperbaiki. Baik, kita lanjut. Ini banyak. Bayanul azkar, keterangan tentang zikir. Wazkuruhu kama hadakum. Berzikirlah kamu seperti apa yang diberi petunjuk. Nah, jadi kita itu zikir sesuai petunjuk. Ada ditunjukkan Allah zikirnya di tingkat syariat. Nah, sebenarnya di syariat itulah baca Quran, gitu kan? Atau yang sambil dilagu-lagukan La ilaha illallah, zikir juga. Tapi senangnya begitu, berarti makomnya masih makom syariat. Belum ditarik ke makom tarekat, nggak mau dia. Ayo Pak kita belajar tarekat, enggak lah, itulah yang saja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah sebenarnya begitu, itu makom syariat. Senangnya yang begitu-begitu. Enggak salah, enggak. Itu makomnya di sana, enggak bisa disalahkan. Karena wazkuru kama hadakum. Berzikirlah kamu sesuai yang ditunjukkan. Ada orang ditunjukkan Allah dalam hatinya sampai berzikir tarekat. Ya. Dia enggak begitu senang dengan nyanyi-nyanyi begitu lagu-lagu. Ini senangnya zikir tarekat. Zikir jaharnya, zikir khafinya, ada zikir sirnya, ada zikir ampasnya. Senangnya begitu. Nah, jadi yang berarti makomnya sudah makom tarekat. Nah, kalau syariatkan diucapkan La ilaha illallah, senangnya di situ itu baru syariat. Zikir tarekat itu di hati. Nah, macam zikir, ada zikir syariat, ada zikir tarekat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Nah, kalau zikir syariat di lisan, apa saja baca Quran itu zikir. La ilaha illallah yang diucapkan itu masih zikir lisan, zikir syariat. Ya. Ada zikir tarekat, zikir tarekat itu artinya di hati. Nah, cara-caranya beda-beda. Kalau zikir syariat, ucapan dan perbuatan itu zikir syariat. Zikir tarekat, ingat hati kepada Allah. Itu zikir tarekat. Jadi caranya kalau di zikir tarekat ingat, ya, ingat hati kepada Allah. Kalau zikir hakikat dirasa. Nah, itu metodenya beda. Dirasa. Jadi bukan hanya diingat tapi dirasa. Kalau zikir ma'rifat dipandang. Nah, itu beda-beda caranya. Kalau zikir syariat diucapkan, zikir tarekat diingat, zikir hakikat dirasa, zikir ma'rifat dipandang. Fa'ainama tuwallu fatham Allah. Nah, keempat model zikir ini terakumulasi ketika sholat. Ya. Ucapan baca Al-Fatihah itu kan, bacaan-bacaan di dalam sholat itu zikir syariatnya, berdiri, ruku, intidah, sujud, perbuatannya. Di zikir tarekat ingat hati ke Allah. Maka sebenarnya tadi jangan sampai yang lihat halamannya. Zikir hakikat, zikir tarekat ingat hati ke Allah. Kita sholat ingat Allah. Nggak akan khusyuk kalau nggak ingat Allah. Ya. Nggak ada ilmu khusyuk itu nggak. Ini kadang-kadang kita tertipu Pak. Dulu pernah ada kawan saya cerita, dia katanya ada orang datang ke kantor menawarkan belajar sholat khusyuk, bayar 1 juta satu orang. Dia banyak, pernah banyak. Nah, sholat khusyuk, bayar 1 juta satu orang.
Kalau kamu dapat 20, kamu gratis. Kamu cari kawan, nanti 20 orang, nanti kamu gratis. Saya bilang nggak ada ilmu khusus itu nggak ada. Jangan mau bohongin lah. Nggak usah nyari ilmu khusus sholat, cari saja ilmu tentang sholat. Kalau ilmu tentang sholatnya lengkap, khusus datang sendiri. Nggak usah repot-repot cari manis, Pak, cari saja gula, nanti manis dapat. Keliling, kamu kuning cari manis, nggak ketemu nggak? Kuning apa cari manis? Udah beli aja gula, nanti manisnya dapat. Nah begitu juga, nggak usah belajar ilmu khusus sholat, enggak. Belajar saja tentang sholat, tapi lengkap. Bagaimana lengkapnya? Ini panjang cerita. Kalau di Arafah itu sudah berapa kali pertemuan? Ada 4 kali pertemuan. Nah, sekali seminggu itu. Jadi kalau di sini sekali sebulan, 4 bulan. 4 bulan itu kan sekali ulang. Ini mesti diulang. Kenapa? Sekali sebulan. Materi bulan yang lalu dah lupa. Maqam takbirnya seperti apa? Mana maqam ihram, mana maqam mi'raj, mana maqam munajat, mana maqam subadir. Itu baru takbir. Kiblat salat arahnya kemana? Kalau di kita kan arahnya dengan Baitullah, itu kiblat tubuh. Kiblat hati itu mana? Kiblat nyawa kemana? Kiblat rahasia kemana? Ini baru kiblat. Belum lagi cara pelaksanaan sholatnya. Bapak, Ibu kalau sholat biasanya berdiri duduk. Bagi duduk ya. Berdiri. Dari mana Bapak tahu berdiri sholat? Bapak berdiri itu dari mana tahu ya? Bapak lagi sholatnya berdiri. Dari mana tahunya Bapak lagi berdiri? Nah, disitulah makanya mesti dilihat. Makanya rukun fi'li takluknya kepada basar, rukun qauli takluknya kepada sama. Bagaimana mentaklukkan? Nah, ini perlu kajian. Dari mana kita tahu sedang baca Fatihah? Karena didengar. Dari mana kita tahu lagi rukuk, lagi sujud? Karena dilihat. Makanya orang seringkali bingung rakaatnya ini kedua atau ketiga. Karena memang tubuhnya nggak dilihat. Kita nggak melihat tubuhnya sujud, enggak. Kalau dilihatnya tuh lagi sujud, ingat dia. Makanya kalau saya bilang rukun fi'li takluknya kepada basar, rukun qauli takluknya kepada sama. Nah, bagaimana caranya? Ini perlu kajian tersendiri. Nah, maka saya bilang tadi, nggak usah cari ilmu khusus sholat. Cari saja ilmu tentang sholat, asal lengkap khusus datang sendiri. Ada juga yang mengatakan, ada dulu ibu-ibu tanya, Ustaz katanya, ada guru yang lain ngomong, kalau mau khusus sholat itu, kita terjemahkan dalam hati apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, kata mulut, dalam hati dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya bilang, kalau diterjemahkan, khawatirnya bukan Allah yang diingat. Rabbi Ighfirli warhamni, ya Allah ampuni aku dan rahmati aku. Begitu menyebut Rabbi Ighfirli, ingat banyak dosa kita. Warhamni, beri rahmat aku, ingat kredit macet, hutang banyak. Kalau begitu bukan sholat namanya, nabi namanya. Nggak perlu diterjemahkan itu. Ya. Paham apa yang dibaca bagus. Tapi tidak paham pun, asal hati ingat ke Allah pasti khusyuk. Jadi tidak ada khusyuk kalau nggak ingat hati ke Allah. Nah, jadi zikir tarekat ingat hati ke Allah. Zikir hakikat dirasa. Nah, sekarang
bapak ibu ketika sholat merasa bapak yang sholat atau bukan? Nah ini bahaya. Ketika bapak sholat merasa bapak sholat enggak? Enggak. Siapa yang sholat kalau begitu? Nah, kalau kita merasa kita yang sholat, ini kaji lagi dari mana kita bisa melakukan sholat? Karena kita berdiri, kita puasa itu dari mana datang? Dikasih Allah, kapan dikasihnya? Kata kita kan karena dikasih Allah, kapan dikasihnya? Itu milik Allah. Kita bisa melihat pakai mata kata kita. Kalau mata melihat, zahirnya iya, tapi kenyataan enggak. Mayat masih ada mata, tapi tidak melihat lagi. Itu bukan mata yang melihat, basar. Siapa punya? Allah. Kenapa ngaku-ngaku? Bukan milik kita, tapi kita ngaku punya. Ya. Apa nggak bohong dengan sama diri sendiri? Aku yang kuasa, aku yang berilmu. Padahal Allah yang punya. Ini warna apa? Hitam. Kira-kira kata Allah ini warna apa ya? Hitam. Warna apa? Hitam. Ya hitam juga. Kenapa? Karena kita tahu ini hitam, dikasih tahu sama Allah. Dulu belum dikasih tahu sama Allah, nggak tahu ini warna apa. Jadi kalau begitu yang berilmu siapa? Allah. Ngapain ngaku-ngaku punya? Nah ini. Jadi ingat merasa. Zikir hakikat dirasa. Zikir ma'rifat dipandang. Nah jadi keempat macam zikir ini terakumulasi ketika sholat. Satu. Nah manfaat zikir ini panjang. Ini Bapak Ibu ya. Ada zikir lisan, zikir khafi, zikir ampas, khafi, dirasa dipandang. Ya. Jadi peringatan kepada hati. Jadi lisan itu untuk mengingatkan hati. Maka kita pergi-pergikan biar tahu. Orang bilang, kenapa dikeras-keraskan? Allah tuli. Memang Allah nggak tuli, yang tuli kita ini yang tuli. Kita ini yang tuli. Allah nggak tuli kan? Udah dipikirkan, la ma'bud illallah. Nggak ada yang disembah kecuali Allah. Masih juga nyembah yang lain. La ilaha illallah, la ma'bud illallah. Nggak ada dicintai kecuali Allah. Masih juga cinta sama yang lain. La ilaha illallah, maksud illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Masih juga menuju yang lain. Kenapa rajin itu sholatnya? Ya masuk surga. Nah masih menuju surga. Kenapa masuk surga? Bidadari banyak. Nah jadi ngejar bidadari gitu. Masih juga makanya real ibadah itu, realnya ibadah ilahi antar maksudi wa ridhoka ma'ruf. Ilahi antara maksud ya Allah, kau yang bertujuh redomu yang berharap. Kita itu aja. Mau dikasih pahala, kamu enggak terserah. Mau masuk surga, masuk neraka terserah. Yang penting aku menujumu ya Allah. Nah, makanya kata Ali Adawiyah, ya Allah, kalau saya beribadah yang mengharapkan pahala, kasihkan pahala itu kepada mereka yang butuh. Aku enggak butuh. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi zikir hati, kalau zikir dalam hati apa? Dia terus menerus pada hati, kedalaman hati. Terus. Supaya apa? Mengintai terbukanya rahasia ilahi. Zikir dalam hati. Kan jelas sebenarnya. Awal mulanya kita pikirkan dulu. Sudah itu dia. Kalau kita misalnya masih hujan, ya ada pancar, panggil, misalnya astuti, lama, kena jauh dipanggil namanya. Tapi begitu dekat, enggak manggil lagi, bisik-bisik aja.
Ya dekat, ya nggak perlu bisik, kalau panggil lagi, bisik-bisik aja. Ya. Kalau sudah jadi istri, nggak usah bisik-bisik, bersama-sama aja. Nah kira-kira begitu gambarannya. Awal mulanya kita berpikir, hidup Allah. Nah begitu sudah terbiasa, sudah paham, dia yang kita pikirkan mana? Rasakan. Jangan sampai seperti ikan cari air. Ada banjir bandang, tunggul kelapa hanyut. Berapa hari kemudian tinggallah si tunggul itu di lubuk. Sudah berapa hari tunggul itu tinggal di lubuk dan kembali ikan banyak keluar masuk. Bingunglah si tunggul tadi nanya sama ikan, wah ikan, kamu hilir mudik ke sana sini nyari apa? Kata si ikan, cari air. Astagfirullah. Coba tenangkan dirimu, rasakan air ada di mana. Nggak usah dicari. Nah begitu tenang, iya air semua. Jangan sampai kita cari kacamata lagi dipakai. Lagi dipakai, mana kacamata saya tadi? Cari baju yang sedang dipakai. Mana baju saya tadi pakainya? Nah, ini cari Tuhan. Keliling dunia cari Tuhan, tak ketemu. Nah, kenapa nggak ketemu ya? Allah itu dekat, lebih dekat daripada Nabi-Mu. Cuma kita ini tidak melihat adanya. Kenapa tidak melihat adanya? Orang tidak melihat adanya Allah itu kenapa? Mungkin terlalu jauh, mungkin terlalu dekat. Terlalu jauh, sudah 3 kilo, bapak kelihatan nanti. Bapak-bapak bisa saya lihat karena tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, bisa kelihatan. Tapi kalau sudah terlalu jauh, sudah 4 kilo, situ tidak kelihatan lagi. Itu terlalu jauh. Atau terlalu dekat. Nah, tidak kelihatan. Sudah terlalu dekat. Dan ini ya dahi kita. Bisa tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Terlalu dekat. Nah, jadi itu orang nggak bisa melihat adanya Allah itu. Mungkin terlalu dekat. Kalau terlalu dekat gimana? Bingung dia. Mana yang kau, mana yang aku? Kau lihat di dalam, kau di luar. Kau lihat di luar, kau di dalam. Mana yang aku, mana yang kamu? Bertengkarlah 2 orang. Ini 9 katanya. Kata yang ini 6 katanya. Berhadapan 2 orang. Yang tulis yang 6. Kata yang satu ini 9. Ini 6. Benar semua. Dilihatnya dari mana? Dia ada sebelah sana, dia 6, dia 9. Nah, jadi begitu Bapak. Jangan sampai kita mencari Tuhan, ya seperti orang mencari kacamata lagi dipakai. Nah, makanya nggak cukup waktu. Orang sudah berzikir itu tiklul ma'ani. Tiklul ma'ani itu apa? Bayi maknani. Jadi diri kita ini Bapak itu seperti burung. Burung itu lahirnya 2 kali. Pertama lahir telur, yang kedua netas. Kan lahirnya 2 kali. Yang pertama keluar telur dulu, diram sama induknya, netas, lahir yang kedua. Nah kita juga begitu, lahirnya mesti 2 kali, Pak. Nah, pertama lahir dari kandungan ibu, nah jasmaninya lahir. Yang kedua roh kita dilahirkan oleh guru mursyid. Ya, makanya disebut tiklul ma'ani. Ditalqin zikir ibarat melahirkan bayi maknawi. Maka jangan heran kita kalau kita zikir, mengamalkan zikir, malam-malam mimpi masuk anak kecil. Ya, umpamanya ada tetangga kita nitipkan, Pak, saya mau ke pasar, tolong Pak. Yang lihat anak saya, atau ke di jalan, ketemu anak kecil,
Kasihan melihatnya, kita gendong, kita asuh. Itulah timbul ma'al isyarat. Bayi maknanya kita sudah lahir, artinya urusin itu. Ruh kita sudah lahir, urusin itu. Ini lahir dua kali. Satu lahir biasa dari kandungan ibu, yang kedua ruh kita dilahirkan oleh seorang guru. Makanya Syekh Muhammad Amin Al-Qurtubi bilang wajib bagi seorang hamba yang ingin usul kepada Allah mencari seorang guru mursyid yang dapat membawa ruhaniahnya kembali kepada Allah. Itu namanya timbul ma'al. Jalan untuk sampai kepada Allah, tadi sudah menjaga badan pada jalan yang benar, dan melakukan hukum syariat siang dan malam, mudawamah pikir lisan dan hati. Jadi jaga ketentuan-ketentuan Allah. Makanya kata Sultan Aulia, tarekat yang saya bangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita belajar tarekat, belajar zikir, Pak, lihat dulu zikirnya sesuai Al-Quran dan Sunnah atau enggak. Jangan sampai walaupun kalimatnya la ilaha illallah, tapi kalau nggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, udah tinggalin aja. Apa contohnya? Ini maaf cerita gitu. Saya beberapa tahun yang lalu dikasih tahu oleh jamaah saya di Gaya Baru. Buya katanya, tolong turun dulu ke Gaya Baru. Kenapa? Ada masalah kita di sini. Apa masalahnya? Rupanya jamaah kita di sana ada di antaranya dapat guru baru, namanya Murtado. Mereka ini, ya dia itu ngajarkan zikir. Banyak juga mereka, laki perempuan juga banyak jemaahnya. Zikirnya dalam gua. Mereka bikin musola dalam gua. Ya. Jadi ada seorang imamnya di sana tekun betul mengikuti zikir yang diajarkan oleh Murtado ini. Turunlah saya ke sana, ceritalah jamaah. Begini. Tapi saya sudah keluar ya katanya. Nggak mau ikut lagi. Kenapa nggak ikut? Nggak masuk akal saya. Kenapa nggak masuk akal? Ceritalah dia. Kalau zikir di atas jam 12 malam. Nah, kalau zikir itu melingkar, diselang-seling laki, perempuan, laki, perempuan. Nah, waktu zikir itu maaf, mohon ampun sama Allah. Mohon maaf dari Bapak Ibu, ya. Karena diselang-seling laki, perempuan, laki, perempuan. Jadi si laki itu, si perempuan memegang alat vitalnya laki-laki. Sambil zikir la ilaha illallah. Katanya menghilangkan nafsu. Saya bilang bukan menghilangkan nafsu, menghidupkan nafsu. Ini saya bilang zikir Gaya Baru. Akhirnya oleh masyarakat dilaporkan ke polisi. Nah, oleh polisi dipanggil. Akhirnya diusir dari tempat itu. Nah, yang begini-begini hati-hati, tapi kok anehnya ada aja berikutnya. Nah, makanya belajar zikir pun mesti dilihat Al-Quran dan hadisnya. Cocok nggak dengan Al-Quran dan hadis? Kalau memang perintah Allah dan Rasul, laksanakan walaupun orang benci, tidak masalah. Tapi kalau tidak sesuai Al-Quran dan hadis, tinggalkan walaupun orang senang. Ya, kembalinya ke sana. Ya. Kemudian syarat-syarat zikir, ya, untuk yang sempurna, arah yang tepat, suara yang kuat, ya. Untuk yang sempurna artinya kita untuk yang sempurna. Arah yang tepat, mana zikir? La ilaha illallah. Diarahkan kemana makomkan zikir. Suara yang kuat, ya, bedal bin sadidin wa sautin qawiyin. Ya, pukulan yang dasar, suara keras. Ilallah. Jadi zikir itu bukan mendayu-dayu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak membekas, Pak. Ya, mesti dengan cara itu namanya tarekat. La ilaha illallah. Ada penegasan. Makanya zikir itu harus melalui cara. Ya. Orang berzikir ini ada pertama terpaksa dulu. Ya.
Kalau sudah terpaksa, boleh terbiasa. Kalau sudah terbiasa, merasa itu kewajiban, nggak mau tinggal, nggak takut dosa. Nah, naik lagi bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Nah, kalau sudah jadi kebutuhan, nah sudah nggak tinggal lagi dia. Ujung-ujungnya kenikmatan, zikir nikmat, zikir kalau tinggal lagi. Makanya kita belajar zikir seperti orang ya kecanduan narkoba. Pertama dia memakai dulu, sudah itu pengedar, ujung-ujungnya distributor. Ya, makanya kita memakai dulu, itu pencandu. Pemakai zikir, pencandu zikir. Sudah itu pengedar zikir, ngajak orang supaya mau zikir. Itu pengedar. Enggak apa-apa pengedar zikir, salah enggak tangkap polisi. Tapi kalau pengedar ganja jangan. Nah, bagaimana kita zikir itu sampai ke tingkat kenikmatan. Nikmat zikirnya. Nah, kalau sudah merasa nikmat zikirnya, disuruh berhenti enggak mau. Walaupun dicaci maki enggak masalah. Kenapa zikir itu? Dia yang bilang hotel kalau orang. Kalau begitu, karena kita merasa nikmat zikirnya, enggak mau tinggal, Pak. Karena dia sudah merasa nikmat. Selesai.